Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah hadir pada presentasi kali ini ya. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Utami Pingkan Anggraini, Alfi Manar Huda, Muhammad Ilham Zaini, dan saya sendiri Naufal Taufik Hakim. Di sini kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang interface I/O ya. Baik, saya akan share screen dulu ya. Ya, di sini kita akan menjelaskan tentang basic I/O interface ya. Untuk teman-teman semua bisa langsung saja dijelaskan apa itu basic I/O interface itu sendiri. Untuk yang pertama itu Utami Pingkan Anggraini. Untuk Utami Pingkan Anggraini, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang basic I/O interface. Dari pengertian I/O interface ini sendiri, I/O merupakan suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap. Data yang dikirim ini akan terus-menerus melalui suatu aliran data dari proses ke piranti. Begitu sebaliknya, fungsinya itu pada dasarnya adalah mengimplementasikan algoritma I/O pada level aplikasi. Hal ini dikarenakan kode aplikasi yang fleksibel dan box aplikasi tidak mudah menyebabkan sebuah sistem. Pada dasarnya, tugas utama komputer adalah processing dan I/O, ada input dan output. Bahkan sebagian besar waktunya digunakan untuk mengonversi. Sedangkan processing hanya bersifat insidental. Jadi pada konteks peranan sistem operasi adalah mengatur dan mengontrol perangkat I/O, dan operasi I/O perangkat I/O sangat bervariasi. Oleh karena itu, bagaimana cara mengontrol perangkat-perangkat tersebut mendapat perhatian besar dalam organisasi komputer. Bayangkan perangkat yang sangat banyak jumlahnya dan setiap perangkat memiliki fungsi dan kecepatan sendiri-sendiri. Tentunya memerlukan metode yang berbeda pula. Karena itu, dikenal klasifikasi perangkat I/O menjadi perangkat blok, perangkat karakter, walaupun ada perangkat yang tidak termasuk ke dalam satupun dari kedua golongan ini. Perangkat terhubung ke komputer melalui I/O yang diatur oleh device controller dan berkomunikasi dengan prosesor melalui bus. Perangkat berkomunikasi dengan prosesor melalui pendekatan yaitu memory mapped dan instruksi I/O langsung. I/O system terdiri dari beberapa agen penting, yaitu ada I/O hardware, application I/O interface, kernel I/O subsystem, dan I/O request to hardware operation, ada stream dan performance. Baik, saya kembalikan lagi. Oke, baik. Terima kasih untuk Utami Pingkan Anggraini telah menjelaskannya. Selanjutnya,
akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alfi Manarhuda. Untuk Alfi Manarhuda dipersilakan. Terima kasih moderator. I/O hardware. Secara umum, I/O hardware terdapat beberapa jenis seperti penyimpanan atau disk type, transmission device atau network card atau modem, human interface device atau screen, keyboard, mouse. Terus device tersebut dikendalikan oleh instruksi I/O. Alamat-alamat yang dimiliki oleh device digunakan oleh direct I/O instruction dan memory mapped I/O. Beberapa yang umum digunakan ialah port, bus, atau DC chain, atau shared direct access, controller atau host adapter. Port adalah koneksi yang digunakan oleh device untuk berkomunikasi dengan mesin. Bus adalah koneksi yang menghubungkan beberapa device menggunakan kabel-kabel. Controller adalah alat-alat elektronik yang berfungsi mengoperasi port, bus, dan device. Application I/O interface. Application I/O interface merupakan suatu mekanisme untuk mempermudah pengaksesan, sehingga sistem operasi melakukan standarisasi cara pengaksesan peralatan I/O. Contoh, suatu aplikasi ingin membuka data yang ada dalam suatu disk. Aplikasi tersebut harus dapat membedakan jenis disk apa yang akan diaksesnya. Interface application I/O melibatkan abstraksi, enkapsulasi, dan software layering. Device driver mengenkapsulasi tiap-tiap peralatan I/O ke dalam masing-masing satu kelas yang umum atau interface standar. Tujuan dari adanya lapisan device driver ini adalah untuk menyembunyikan perbedaan-perbedaan yang ada pada device controller dari subsistem I/O pada kernel. Karena hal ini, subsistem I/O dapat bersifat independen dari hardware. Komponen input atau output merupakan suatu rangkaian masukan atau keluaran dengan berbagai macam bentuk dan karakter yang berbeda-beda serta bekerja dengan level tegangan yang bervariasi. Komponen input atau output agar dapat bekerja dan berhubungan dengan mikroprosesor dilengkapi dengan rangkaian antarmuka atau interface. Rangkaian interface dapat diartikan sebagai rangkaian penghubung yang menghubungkan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya, sehingga dapat dilakukan transfer data antara komponen-komponen tersebut. Ini dapat dibangun atau dirancang dengan rangkaian perangkat keras dan perangkat lunak atau program. Dalam proses interfacing antara sistem mikroprosesor dengan piranti luar dibutuhkan beberapa fungsi seperti data buffering, address decoding, command decoding, status decoding, dan sistem kontrol dan timing. Semua ini dibutuhkan untuk mensinkronisasikan kerja sistem supaya sinergi. Karena tanpa pengendalian dan sinkronisasi menyebabkan berbagai masalah akan timbul dalam proses input atau output. Masalah-masalah ini disebabkan oleh perbedaan kecepatan operasi, perbedaan level, sinyal, atau tegangan yang dibutuhkan. Keanekaragaman peripheral dan berbagai karakternya dan struktur sinyal yang kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu bagian input atau output yang sesuai. Komunikasi antara komponen I/O dengan mikroprosesor tidak jauh berbeda antara komunikasi memori dengan mikroprosesor. Hanya pada I/O prosesnya
lebih kompleks daripada memori. Di bawah ini digambarkan hubungan antara mikroprosesor dengan komponen input atau output dan peripheral. Dan ini adalah gambarnya. Dikembalikan ke Baik, terima kasih untuk Alfi Manar Huda atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ilham Zaini. Untuk Muhammad, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, macam-macam I/O. Yang pertama ada konektor RJ45, yaitu digunakan untuk koneksi Ethernet pada komputer dan perangkat jaringan Ethernet lainnya seperti router dan aktif dan juga modem dan juga perangkat lain yang mendukung interface Ethernet RJ45. Fungsinya itu menyambungkan network antara komputer dengan komputer. Yang kedua ada USB atau Universal Serial Bus. Port standar yang ada di komputer saat ini, konektor-konektor USB tersebut dapat ditancapi berbagai perangkat mulai dari mouse sampai printer secara mudah dan cepat. Fungsinya, perangkat baru yang belum pernah terinstall di komputer Anda sebelumnya, sistem operasi komputer Anda secara otomatis akan mencoba mengenalinya dengan auto detect. Struktur I/O. Bagian ini akan membahas struktur I/O, interupsi I/O, dan DMA, serta perbedaan dalam penanganan interupsi. Interupsi I/O. Untuk memulai operasi I/O, CPU meload register yang bersesuaian ke device controller. Sebaliknya, device controller memeriksa isi register untuk kemudian menentukan operasi yang harus dilakukan. Pada saat operasi I/O dijalankan, ada dua kemungkinan yaitu sinkronus I/O dan asinkronus I/O. Pada sinkronus I/O, kendali dikembalikan ke proses pengguna setelah proses tanpa menunggu proses I/O selesai, sehingga proses I/O dan proses penggunaan dapat dijalankan secara bersamaan. Next slide. Proteksi I/O. Penggunaan bisa mengacaukan sistem operasi dengan melakukan instruksi I/O ilegal dengan mengakses lokasi memori untuk sistem operasi atau dengan cara hendak melepaskan diri dari prosesor. Untuk mencegahnya, kita menganggap semua instruksi I/O sebagai privilege instruction sehingga mereka tidak bisa mengerjakan instruksi secara langsung ke memori, tapi harus lewat sistem operasi terlebih dahulu. Proteksi I/O dikatakan selesai jika penggunaan dapat dipastikan tidak akan menyentuh mode monitor. Jika hal ini terjadi, proteksi I/O dapat dikompromikan, yaitu manajemen sistem I/O, sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umumnya sehingga operasi I/O dapat seragam atau membuka, membaca, menulis, menutup. Contohnya, penggunaan menggunakan operasi yang semua membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Selanjutnya, komponen sistem operasi untuk sistem I/O, yaitu buffer, menampung sementara data dari atau ke perangkat I/O, spooling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien atau DSB, dan sebagainya, menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan.
Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menjelaskan tentang basic I/O interface ini. Sedikit saya simpulkan tentang basic interface ini. Dari pengertian interface sendiri ini, I/O adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus. Lalu ada I/O sistem itu sendiri, ada I/O hardware, ada application I/O interface, ada kernel I/O subsystem, ada I/O request to hardware operation, terus ada stream, ada performance. Untuk I/O hardware sendiri berupa sejenis seperti device penyimpan disk type, terus transmission device, lalu ada human interface, lalu untuk application I/O interface itu sendiri merupakan suatu mekanisme untuk mempermudah pengaksesan sehingga sistem operasi melakukan standarisasi. Lalu ada macam-macam dari I/O itu sendiri. Untuk macam-macamnya itu ada 2. Yang pertama itu ada konektor RJ45, lalu ada USB atau Universal Serial Bus. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan untuk diskusi kali ini. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan tentang diskusi kali ini, boleh ditanyakan. Atau mungkin sudah cukup jelas dari penjelasan yang tadi teman-teman sampaikan. Moderator izin bertanya. Ya, boleh untuk Muhammad Ilham, dipersilakan. Ini bagaimana cara untuk upaya untuk meningkatkan efisiensi pada I/O. Oke, baik. Terima kasih untuk Muhammad Ilham Zaini atas pertanyaannya. Cukup bagus ya untuk Muhammad Ilham. Mungkin teman-teman semua yang di sini bisa menjelaskan apa yang tadi sempat ditanyakan oleh Muhammad Ilham Zaini. Boleh dijelaskan. Moderator, saya izin menjawab dari Muammar Ilham Zaini. Oke, dipersilakan untuk Utami. Dari yang saya baca, yang saya tangkap dari presentasi yang tadi, cara meningkatkan efisiensi dari I/O ini sendiri itu, yang saya tahu itu ada 3. Yang pertama itu menurunkan jumlah alih konteks, lalu yang kedua mengurangi jumlah pengkopian data ke memori ketika sedang dikirimkan antara device dan aplikasi, dan yang terakhir ini mengurangi frekuensi interupsi dengan menggunakan ukuran transfer yang besar, smart, controller, dan pooling. Cukup, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Baik, terima kasih untuk Utami Pinkan. Cukup bagus sekali ya untuk jawabannya dari Utami Pinkan. Untuk Muhammad Ilham Zaini, apakah cukup dari jawaban Utami Pinkan? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh. Ya, dari jawabannya sudah cukup bisa dimengerti. Baik, terima kasih untuk Muhammad Ilham Zaini atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyain lagi tentang basic I/O interface ini, atau sudah cukup jelas sampai sini? Saya sudah cukup jelas. Baik, sudah cukup jelas ya untuk penjelasan dari basic I/O interface ini. Semoga untuk diskusi kali ini semoga bermanfaat. Saya moderator akan menutup diskusi kali ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik, terima kasih.